semua, selamat datang di channel saya Ardin Coding. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial HTML kita, yaitu membuat form pada HTML. Nah, masih menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke, kita membuat filenya dulu. Kita membuat file baru. Oke, lalu kita simpan filenya. Kita kasih nama filenya form.html. Save. Selanjutnya kita akan buka tag HTML seperti biasa. Nggak seru, terus tab. Lalu kita ubah titelnya tutorial form, membuat form pada HTML. Pada HTML. Teman-teman, untuk membuat form data mahasiswa, lalu di bawahnya kita buka tab form, dimana kita tulis form, lalu kita enter. Nah, di dalam form ini kita buat tabel supaya formnya lebih rapi aja. Kita buat tabel, lalu di dalam tabel ini kita membuat baris sama kolomnya supaya lebih rapi dia nanti. Kita buat di sini tr. Nah, di dalam tr ini kita buat td, lalu kita isikan dengan nama. Lalu di bawahnya kita buat lagi td. Kita buka teks dengan tipenya teks, terus kita buat lagi tr di bawahnya tr. Lalu dalam tr kedua kita akan membuat td dengan nama terus kita buat td lagi input text, kita buat namanya biasa huruf, kita buat tipenya menjadi number. Lalu di bawahnya lagi kita buat r, tapi kita lihat hasilnya dulu. Kita Ctrl S, open in browser. Oke teman-teman, ini hasilnya. Ini di hasilnya. Terus kita buat lagi di bawahnya r, terus di dalam r buat td lagi sesuai kebutuhan. Kita buat di sini tanggal, misalnya tanggal. Lalu di bawahnya kita buat td input text. Punya apa? Biasa tipe untuk tanggal itu date ya. Kita buat date, simpan, kita lihat hasilnya dulu. Oke,
Terus kita buat TR lagi, TD. Kita buat misalnya jenis kelamin, lalu kita buat di bawahnya jenis kelaminnya apa, misalnya input text, kita buat lagi input text, terus kita buat tipenya radio, lalu kita buat value-nya radio ya, radio pria, misalnya pria. Terus di bawahnya input lagi, kita buat jenis kelamin yang kedua, radio, buat wanita. Oke, kita lihat hasilnya, refresh. Oke, ini kenapa berbeda, kita lihat dulu. Oh, ini radio aturannya ya, radio, simpan, refresh. Oke, terus selanjutnya kita buat hobi. Kita buat di bawahnya hobi, terus kita buat TD hobi. Hobinya apa? Kita buat TD-nya, terus enter, kita buat inputnya apa, kita input, terus tipenya kita buat checkbox, misalnya futsal, terus kita buat lagi di bawahnya input, dengan tipe yang sama, checkbox, menyanyi. Oke, kita lihat hasilnya di Blogger. Oke, ini dia udah tampil. Terus selanjutnya kita membuat misalnya jabatan ya, atau pekerjaan lah, kita buat pekerjaan, misalnya TR, terus di dalamnya kita buat TD lagi pekerjaan, atau status lah, status. Terus kita buat lagi di bawahnya TD, kita buat tipenya, misalnya kita, nah ini kita menggunakan select ya, kita buat di sini select, ini dia select, ini kita enter biar rapi. Nah, di dalam select ini kita buat option, dimana kita isi optionnya, misalnya mahasiswa. Kita buka lagi, kita buat lagi option. Nah, kita buat sebagai karyawan misalnya. Sampai ini teman-teman, nanti teman-teman sesuaikan aja
untuk teman-teman yang dibutuhkan. Misalnya karyawan. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya. Di sini kita buat tadi mahasiswa sama karyawan untuk statusnya. Terus kita buat di bawahnya, kita buat TR lagi, terus isikan di sini keterangan. Terus kita buat jadi lagi untuk kolom barunya. Kita buat di sini text area. Nah, text area ini kita bisa menulis apa aja ya, keterangan, misalnya tempat tinggal atau alamat. Simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, cuman ini kebesaran ya, kita kurangin. Kita buat misalnya kolomnya 20. Kita simpan, lihat hasilnya lagi. Oke, besaran gimana kalau kita ini rows-nya kita buat 0 aja, 0 atau 5, misalnya 5 S ya, cukup. Nanti kita bisa menulis di sini teman-teman. Oke, untuk keterangannya. Selanjutnya terus kita buat tombol. Nah, di sini kan menambah data ya, kita buat misalnya di sini tombol button, kita buat di sini TR lagi, di dalamnya TD. Terus kita buat buttonnya, kita buat tipenya apa, tipenya submit. Buat tipenya submit. Terus value-nya kita buat tambah progress. Lihat hasilnya dulu apakah udah tampil. Oke, udah tampil. Terus kita buat dia lagi buttonnya, kita ketik lagi, jadi kita buat button dengan tipenya, kita buat tipe misalnya reset. Nah, reset ini teman-teman nanti nanti saya jelaskan. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, reset. Ya. Terus satu lagi kita buat misalnya tombol button hapus. Oke, kita buat di bawahnya tombol buttonnya hapus. Jadi dengan button buatkan dengan tipenya apa, kita buat tipenya, kita buat tipe delete ya, delete. Oke. Delete. Lihat hasilnya, refresh. Oke, ini dia, kita coba, kita delete. Oke.
apa kita buat aja TD pasang di sini, Ctrl S, lihat hasilnya. Oke, ini kepanjangan lebaran ya. Ini kayaknya udah cukup lah kayak gini ya, udah cukup. Oke, terus kita isi ya teman-teman, kita isi. Terlalu diam, sudah kita buat tabelnya ini. Kita buat ukuran tabelnya dulu, misalnya di sini ya. Di sini misalnya kita buat W. Berapa, misalnya kita buat 30 pixel. Kita buat aja 50 ya, 50. Ini cukup lah ya. Tambahin lagi 200 lah. Oke. Kayaknya ini cukup ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita isi dengan nama, misalnya Ardin. Timnya 17 42 13 7. Terus tanggalnya mau berapa, kita isi dengan tanggal. Terus jenis kelaminnya mau pria atau wanita, hobinya apa, terus dia statusnya karyawan apa mahasiswa. Kalau karyawan, kalau mahasiswa. Nah, kita bisa di sini membuat keterangannya, misalnya alamat Jalan Pasundan, Medan. Nah, di sini nanti kalau bisa kita tambah datanya, bisa juga kita reset, bisa juga kita delete. Kita reset, misalnya ada yang salah, kita reset, maka akan otomatis terhapus semua ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial untuk hari ini, dan semoga bermanfaat dan teman-teman memperhatikannya. Kalau teman-teman bisa mengembangkannya, silakan kembangkan, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.